Baik lagi bersama gue Evan Rizky di channel YouTube Dia Semua Official. Malam hari ini gue kedatangan tamu sekaligus calon pembeli ya, dan beliau ini pengen tanya-tanya sekaligus pengen nyobain gimana sih rasa ngevlog gitu ya. Nah, artinya di Dia 99 Official tidak hanya sekedar personil saja, orang lain pun boleh ikut serta dalam pembuatan konten ya. Mungkin eh, simak sampai dengan selesai, jangan di skip, berikan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa klik subscribe, share, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke sahabat Dasman 9, yang tadi gue sampaikan di depan, ya, kita kedatangan tamu sekaligus pembeli ya, di antara ketiga buah helm ini salah satunya ya syukur-syukur dibeli semua teman-teman ya. Amin. Jadi beliau ini pengen sejauh mana sih ya kelebihan dan kekurangan di ketiga buah helm ini, karena memang kita juga sama-sama awam Pak ya gitu. Jadi ya kita ngobrol santai saja lah ya, tentang siap. helm gitu. Siap, Nah, siap, siap. apa yang mau ditanyakan oleh si Om ini Om tentang helm? Nah, mungkin di kesempatan kali ini saya rencanakan pengen mengganti sih sebenarnya, mengganti helm yang sudah Oh, ada. pernah udah punya helm? Sempat punya Pak Sempat dulu, punya sempat ya. punya dulu, Oke. cuman dikarenakan memang sudah lama Heeh. umur usia ya, Umur usia ya, umur umur usia usia. sahabat. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini mungkin sekaligus saya pengen tanya-tanya nih, untuk apa aja sih Mhm, perbedaan untuk dari 3 helm ini Pak, mhm. maupun ya kelebihan maupun untuk kekurangan dari beberapa merek yang ada nih di depan kita nih. Tentunya saya sebelum meminang salah satu ataupun 3 ini, kita nih pengen mengetahui nih, gitu Heeh. loh. Nah, untuk sebelum itu kita tanya-tanya dulu Pak ya. Ya kita santai-santai aja ya, Nah, jangan kita terlalu tegang tanya-tanya ya. dulu, wajar dong konsumen ya kan. Iya 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 iya. Ya, Nah, ini Pak, untuk yang tapi pertama, sebelum Bapak nanya, saya akan nanya heeh, dulu ya, apa karena kita tuh? belum tahu nih nama Oh si Om ini iya, siap. siapa gitu ya. Biar Eee, teman-teman dia juga tahu gitu kan. ya mungkin Asal dari mana? booking KTP Pak. Perkenalkan nama saya mungkin, Hendar Pak, bisa dipanggil Hendar. Mhm. Kali ini saya pengen tanya dulu nih Pak, untuk yang tipe RX9 ini apa Pak untuk kelebihannya Iya. maupun kekurangannya dari 3 helm ini? Oke, teman-teman ya, kita akan jawab mungkin sekaligus tiga-tiganya ya, Boleh, gitu. silakan Kak. Dan teman-teman kalau misalnya ada jawaban gue yang keliru, tolong diluruskan di kolom komentar. Dari yang mana dulu nih yang perlu gue bahas? Kebetulan RX-9 atau yang KYT dulu? kebetulan dari 3 helm ini jujur terus terang nih, Mhm. saya lebih condong untuk menarik ke RX9 ini Iya Pak, iya. betul. Nah, lebih condong ke sini. Heeh. Jadi untuk mungkin pertama kali yang saya akan tanyakan RX9 ini Pak. Oke oke. Kalau si Om Hendar ya, namanya Pak Hendar ya, Om Hendar lah ya, Om kalau lah ya, Bapak terlalu tua ya. ya memang calon tua Pak. Pastinya lebih tepatnya sih memang, eee, si Om ini memang pilih RX-9 ya. Kenapa? Kelebihan daripada RX-9 dibandingkan kedua buah helm ini, dia memiliki kelebihan tersendiri ya, kalau kita bandingkan dengan kedua buah helm ini. Baik, Intinya teman-teman, saya tidak untuk mendiskreditkan sebuah produk ya, tetapi ini yang harus saya jawab berdasarkan fakta di lapangan. Pertama, ketika si Om Hendar memilih NHK-RX9, kemudian nih warnanya pun juga pink, pink Tosca ya, dan ini salah satu warna yang sedang jadi juara ya Om, gitu. Jadi untuk dia sama-sama ini dalam per bulan ini bisa ngejual kurang lebih untuk si NHK RX9 warna pink ini bisa menjual minimumnya itu adalah 37 pieces per bulan gitu. Jadi lebih banyak diminati ya dibandingkan motif yang lain. Itu yang pertama. Ketika Bapak bosan, Bapak jual lagi itu pun juga tidak akan susah untuk jual bekasnya. Kemudian pun juga dari harga jual baliknya pun tidak begitu terjun seperti TNI Angkatan Udara, Pak. Gitu ya. Nah, mantap. kemudian di samping warna ya, Ya, kemudian di samping motif ya, di sini juga si RX9 ini memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh kedua buah helm ini. Yang pertama, Bapak akan menemukan di situ ada lapisan kawat baja ya. Kalau dari pepatah Sunda, kawat baja tulang besi, Gatot Kaca, Pak ya gitu. Jadi betul, ini betul, betul, tidak betul. akan apa ya, ketika digunting oleh para apa ya, sekelompok orang yang rajin yang suka ngambilin helm di parkiran, Ya, digunting itu nggak bakal kena Pak gitu, karena sudah ada
kawat baja, tulang baja, otot kawat, tulang baja, maksudnya gitu, Pak. Nah, yang dimaksud otot baja tulang kawatnya itu di Di sini, posisi Pak, mana, di Pak? bagian ininya ya, di bagian sabuknya ataupun safety belt-nya, sebelah mana ya? Tangannya diem, Pak. Saya susah nih, Ikut Pak. pegang, Pak, ikut Iya, pegang, Pak. Takut jangan jatuh, Pak. ikut-ikutan pegang, Pak. Jatuh. Jadi Bapak tuh kokon monongen kan ya. Bentar Pak, saya cari dulu nih di mana ya. Tadi teh ada dah. Ini Pak. Di sini udah memiliki kawat baja ya, teman-teman. Jadi di sini salah satu apa ya, fitur ataupun apa ya, keamanan yang tidak dimiliki oleh helm pada umumnya. Sekelas KYT yang premium pun juga seperti Titikos ya, NFR, dia tidak ada lapisan kawat baja gitu loh, Pak. Ya mungkin yang dimaksud ini ya, teman-teman ya, coba diperhatikan nih untuk apa namanya, yang dimaksud di sini sling ya, lebihnya sling, bisa disebutnya sling ya. Iya. Sling di sini tentunya kita kalau memang ini sering, apalagi sering parkir di parkiran yang sembarangan, kita cantolin, nah ini kita tentunya kita lebih aman, Pak. Iya. Kita bandingkan dengan K2R. Ini kelasnya juga sama ya, dia satu kasta. Kasta, baik Pak. Dia tidak memiliki kawat baja Pak di sini, cuman untuk apa ini, lapisan kulitnya, safety belt-nya, dia lebih apa ya, lebih halus lah. Kalau ini kan kain total. Betul. Nggak total sih, di sini ada kulit sintetisnya juga, cuman sepotong. Kalau ini kan full, Pak. Baik. Ya, itu bedanya. Tetapi di sini dia tidak memiliki kawat baja seperti yang ada di RX9, seperti itu. Siap. Nah, jadi kalau menurut ngap ya di luar sana sih memang untuk si RX9 warna pink ini dia lebih apa ya, lebih banyak diminatin gitu ya. Walaupun pertamanya sih ketika saya sediakan nih warna ini, kita berpikiran ini nggak bakal laris gitu, karena memang warnanya cenderung ke cewek. Tapi banyak juga Pak, seperti Bapak kan? Betul. Gitu. Nah ini mungkin ya ada pepatah ya, muka kriminal hati pink, mungkin ini ya. Nah bisa lebih jelasnya mungkin Pinky Boy ya Pak ya? Pinky Boy ya, bukan Hello Kitty? Ya bukan Pak. Oke, apalagi Pak? Nah, kalau untuk dari segi helm ini sendiri ya, justru terus terang saya ini lebih tertarik ke RX9 ya, kan sama fitur-fitur yang dimiliki sama KYT ini Pak. Ya. Sebelumnya Bapak pakai helm apa? Adalah merek lain Pak. Oke. Adalah merek lain. Siap. Nah untuk sekarang ini mungkin saya bukan yang perlu sih, yang saya tanyain lagi untuk kisaran harga ya Pak ya, kisaran harga dari 3 produk helm ini nih Pak. Tentunya kalau saya pasti ada diskon ya Pak ya. Insya Allah Pak, kalau saya mampu ya. Nah siap. Oke Pak. Nah untuk dari 3 helm ini spesifikasi harganya seperti apa Pak? Oke, untuk spesifikasi harga tentu ada perbedaan ya dari produk satu ke produk yang lainnya. Pak, betul, ya, yang pertama yang akan saya bahas daripada si KYT R10. Ya teman-teman ataupun ngab-ngab yang senang San Mori tentu sudah tidak asing dengan harga KYT R10. Betul. Tapi dari setiap daerah, setiap toko itu memiliki harga yang berbeda, Pak. Ada yang di bawah, ada yang melambung tinggi gitu ya. Pastinya. Seperti itu, karena ya itu terpulang ke wilayah ke wilayah jualnya seperti itu ya. Nah, untuk si KYT R10 sendiri, untuk standar ini kan bentuknya masih standar, Pak. Belum paket ganteng ya. Dia memiliki harga paling mahalnya itu Rp520.000 untuk harga resminya ya. Wow. Untuk harga resminya. Nah, kalau misalkan di all shop ada juga Om katanya yang harganya di bawah 500, ya namanya all shop tidak kena pajak. Betul. Kan begitu. Jadi itu selalu ada perbedaan antara harga all shop dengan harga offline gitu ya. Kalau offline tentu kita harus keluarkan pajak ke negara ya. Kalau all shop paling juga per order itu dipotong per order lah potongannya seperti itu. Nah, kemudian untuk di si K2R sendiri dari harga juga ini hampir mendekati dengan si RX9. Di antara ketiga ini mungkin kasta yang paling rendahnya adalah si KYT R10. Tapi R10 ini tidak bisa dianggap remeh ketika disandingkan dengan KYT K2 Rider gitu ya. Karena untuk pasarnya jauh lebih laris si R10 dibanding K2 Rider.
Nah, untuk K2 Raider sendiri berapa harganya? Untuk si K2 Raider ini, kalau untuk yang polosan ya, baik yang dop maupun yang solid, itu mulai dari angka Rp500.000. Kalau yang motif, kayak ini kan motifnya diamond ya. Diamond ini ada dua warna, ada yang ini diamond putih, terus ada diamond yang warna merah apa black red ya, gitu. Nah, untuk harga sendiri ini mulai di angka 610.000 sampai dengan 650.000 terpulang lagi ke toko dan wilayah di mana dia dijual. Nah, kemudian untuk yang terakhir Om Hendar, dari RX9 ini memang dia lebih tinggi dibandingkan helm sekelasnya, dalam hal ini KYT K2R ataupun K2 Raider. Kalau ini paling mahal di angka 650 ya, kalau yang motif diamond. Tapi kalau yang Marvel itu di atas 700 biasanya gitu loh. Nah, untuk si untuk si NHK RX9 ini, dia standarnya berbentuk seperti ini, dibanderol di angka Rp680.000 ya untuk si NHK RX9. Kenapa kok mahalan ini gitu ya? Pertanyaannya itu tadi dari looknya saja lah ya, dari looknya saja dia tidak membagongkan seperti K2R gitu ya dibanding si RX9 gitu. Lebih sporty lah intinya seperti itu. Apalagi kalau Bapak ambilnya paket ganteng, Pak, gitu. Nah, apa tuh Pak untuk paket ganteng ini kelebihannya? Untuk paket ada tambahan? Ya, pasti ada tambahan. Kalau untuk paket ganteng, teman-teman, ya ini mewakili teman-teman boleh ya? Boleh, silakan. Untuk paket ganteng ini, dia memiliki kita lengkapi aksesoris custom ya. Di situ kita akan berikan double visor. Ini udah double visor ya. Ini ada double visor, ada sun visornya. Kita akan berikan 2 visor. Iridium, bebas pilih warna, mau yang warna blue, gold, kemudian juga silver juga ada, atau rainbow juga ada, black smoke pun juga ada. Nah, itu yang customnya kita akan berikan. Iridium 1, visor originalnya 1. Itu yang pertama kalau paket ganteng. Kemudian yang kedua spoiler, Pak. Ini kan udah ada spoilernya, ya kan, yang ditutup yang dilapisi busa ya. Itu spoiler, Pak. Itu spoiler bawaan. Dan di situ sekaligus sebagai ventilasi udara, biar nanti Bapak nggak pengap, ya kan. Nah, kita akan berikan juga spoilernya gitu ya. Jadi ketika dipasang itu spoiler itu auto ganteng pokoknya, Pak, gitu. Nah, kemudian di samping itu ada lagi satu tambahannya adalah stiker ala-ala MotoGP lah, Bang. Gitu. Jadi gue bingung nih manggilnya Bapak, Om, Abang sekarang ya, gitu. Komplit lah pokoknya. Nah, mungkin seperti itu Om yang bisa saya jawab dari fitur, dari harga, kemudian ya itu aja sih ya, baru ditanyain ya, apalagi barangkali ada lagi nggak? Nah, dari setelah itu mungkin untuk dari bahan Pak, dari bahan maupun kualitas kekerasan ya. Kekerasan nanti di siduk polisi, Pak. Kekerasan bahannya, ya, oke. Kalau untuk bahannya sendiri, ketiga buah helm ini memiliki bahan yang sama. Tetapi ada tapinya gitu kan. Tetapi kadarnya yang nanti membedakan. Ya, bahannya sama-sama terbuat daripada termoplasti. Artinya termoplasti ini gini, Pak. Teman-teman YouTube yang lain ada yang pernah melakukan eksperimen si helm, bukan NHK ya, tapi kayak TR10. Dia dilindas oleh kontainer. Dari mulai dia dilindas, baru pecah-pecah, keseret tuh sejauh 2 meter, Pak. Itu baru pecah. Iya. Beda nanti kalau misalkan dengan helm-helm KW. Ya, helm-helm cabe-cabean lah gitu ya. Gitu. Nah, seperti itu, Pak. Mungkin dari segi 3 helm ini, dari bahan kemungkinan kualitas bisa dibilang sama. Mendekati lah gitu kan. Nah, yang perlu saya tanya lagi juga untuk kenyamanan, Pak. Kenyamanan menggunakan nih dari 3 helm ya. Untuk dari segi kenyamanan, satu dari ventilasi udara kita akan bahas. Ventilasi udara yang diberikan oleh KYT K2R maupun di KYT R10 itu memang agak sedikit pelit ya, gue katakan pelit. Kenapa? Dia malu-malu seakan priayi gitu ya, gitu, ngumpet-ngumpet ventilasi udaranya, sehingga ketika digunakan itu apalagi kalau kita itu panas jelas ya. Terus kalau kita gunakan si R10, ini gue berbicara berdasarkan fakta ya, bukan untuk mendiskreditkan salah satu produk.
dia akan terasa sakit di kuping, Pak. Akan terasa sakit di kuping karena kenapa? Ketika Bapak pakai helm yang lain ya, saya nggak bisa sebutin merek, misalkan contoh, Bapak lari ke KYT R10, Bapak harus upsize. Misal helm lainnya M, Bapak pilih R10 harus ke L. Itu loh, karena dia kecil banget busanya ataupun batoknya ya, shellnya itu kecil banget. Nah, untuk si KYT K2R dari segi kenyamanan, saya sih jujur saja pernah dulu pakai KYT K2R, dia itu ketika masuk ke helm berasa sampai pundak, Pak. Dalam banget gitu ya. Nah, artinya si KYT K2R ini bukan berarti tidak boleh digunakan, tetapi orang-orang tertentu yang memiliki postur tubuh yang agak sedikit gede, kecil ya, gede Pak. Gitu. Kalau kita kan badan kita gede-gede nih teman-teman ya, gitu. Apa namanya tuh? Apa sih namanya ya? Nama yang berotot apa berkotak-kotak six pack gitu kan. Nah, kalau kita kan one pack ya. One pack karena satu. Ya jadi kalau misalkan apa si Om Hendar pakai K2R, sorry ya, gua harus katakan. Itu jadi kayak apa sih namanya ya, Satria Baja Hitam, Pak. Satria Baja Hitam, ya kayak belalang gitu loh, Pak. Jadi gede banget gitu kan dengan postur Bapak punten ya. Seperti ya bongsor seperti ini gitu loh ya. Nah, untuk si KYT NHK ya, sorry NHK REC 9 ini dia lebih, gua bukan membaguskan NHK ya. Terlepas lu beli NHK atau kagak itu urusan lu ya. Dia paling dingin di antara helm KYT. Ya, kenapa? Ventilasi udaranya Bapak bisa lihat. Ya, ini dari outputnya, ini besar banget, dia nggak malu-malu. Ini juga ada ya kanan kiri depan, atas. Ya dia nggak malu-malu. Terus jidat ada. Kalau ini kan jidat nggak ada, Pak. Ya, jidat nggak ada. Lebih nyaman ya. Terus dari ini juga dia lebih besar lagi tuh. Wow. Itu kalau ini cuman gini doang, Pak. Lebih enak untuk kita bernapas ya. Pastinya, gitu ya. Mantap. Tapi dengan catatan, Pak, kenyamanan di sini kan bukan sekedar apa ya, sejuk ketika digunakan ya. Betul. Walaupun dia memiliki banyak ventilasi, dia kedap suara, Pak. Kedap suara. Oh gitu. Iya. Baik. Jadi gue sih ya jujur aja lebih recommended ke sana gitu. Ya bagusnya sih tiga-tiganya lu beli aja sekalian gitu kan. Setelah mendengar kesimpulan dari sini, saya bingung nih, Pak. Nggak bingung sekarang lu mau bayar apa kagak? Intinya itu aja. Gitu. Sok terus. Langsung gua bayar gitu. Udah pasti saya condong lebih tertarik ke NHK, mungkin pastinya dengan diskon ya, Pak ya. Diskon nanti kita bicarakan di belakang lah ya. Nggak perlu dalam kita artian, up ya. Saya minta murah tapi bukan barang murahan ya. Intinya gitu. Ya pastilah, walaupun muka yang jualnya murahan ya. Ya intinya gini aja, Pak. Untuk diskon kita akan bicarakan di belakang. Karena tentu istilahnya kita memiliki harga penjualan itu berbeda ya. Betul. Karena gini, Pak, karena untuk teman-teman sendiri mungkin yang lebih dipertanyakan itu biasanya lebih menarik tuh dengan diskon ataupun promo ya, Pak ya. Itu dalam artian kita nih pengen punya barang bagus, barang mewah, barang nyaman, tapi tentunya pastinya dengan harga kualitas itu yang bersaing, Pak. Seperti itu. Oke, gitu, Pak. Mungkin untuk masalah diskon kita akan bahas di belakang layar ya, karena mungkin kita juga yang tadi saya bilang kita harus menjaga privasi ya. Khawatirnya nanti kita di bawah pasar juga nanti teman-teman yang jual helm juga ini dianggapnya ngejatohin pasaran kan begitu, Pak. Betul, Pak. Artinya di DS9 kagak ada yang kagak mungkin, teman-teman. Ketika kalian membeli sebuah helm di, mohon maaf, tempat yang lain bisa lebih up ya, tapi di DH99 kita nggak hanya sebatas memikirkan cuan saja, tapi putarannya yang memang kita akan kejar. Walaupun katakanlah punya keuntungan Rp1.000, tapi putarannya sehari bisa 100 pieces. Yang penting berkah ya, Pak ya. Itu berkahnya gitu loh. Ada lagi, Pak? Cukup. Oke. Cukup, Pak. Kalau cukup mungkin itu saja teman-teman ya. Ini nggak ada settingan sama sekali. Ini real. Beliau ini datang salah satu apa ya, rider ya, bukan riding ya, rider juga.
Sering Dan main di jalan lah Pak, intinya. sering main di jalan ya, Main di jalan lah. tapi di lampu Nah, merah atau di mana jalannya, Pak? jalan jauh Oh, pokoknya Pak. jalan Kalau ada jauh lampu ya. merah diem dong berarti. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ini Oke, bukan oke. settingan. Ini memang gue juga nggak nyangka kalau si Om Hendar ini mau datang ke sini gitu, Ya, karena memang tadinya dia komen-komen di apa channel YouTube, kemudian dia inbox di FB, ternyata beliau nyempetin waktu untuk silaturahim ya pada baik, intinya, bukan hanya baik. sekedar helm ya, intinya Ya, seperti itu. Dan beliau ini dari mana ya? Cikarang atau di Bogor, Pak? Bogor Pak. Bogor teman-teman ya. Jadi jauh loh Bogor itu. Jadi ya itu tadi poinnya, tidak ada yang disetting. Mungkin itu saja ya untuk kesempatan kali ini Om Hendar ya. Siap. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Cukup, cukup. Cukup ya. Cukup. Oke. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan hingga selesai, dan gua harap sih masukannya di kolom komentar, apalagi yang akan kita buat ya konten-konten di konten-konten berikutnya, ya kasih masukan karena memang kita akan terus berusaha memenuhi requestan daripada kalian. Mungkin itu saja. Sekali lagi gua mohon maaf apabila ada kekurangan, ada narasi-narasi yang kurang baik. Ya kita memang tidak ini ya, tidak direncanakan ya, tidak ada konsep direncana. ya, Betul. seperti itu. Gue Evan Rizky, Hendar. see you next video, bye bye.